Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu dan hormat saya untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan untuk sahabat-sahabat Arianto Petuk senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dimurahkan rezekinya, dan senantiasa dikuatkan iman dan takwa di hati kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sholawat serta salam senantiasa kita panjatkan pada Nabi Agung kita, Nabi junjungan kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhir yaumul kiamatnya kita senantiasa mendapat syafaatnya. Amin. Amin ya robbal alamin. Alhamdulillah sahabat-sahabat Arianto Petuk, pada malam hari ini mohon maaf bila mana lab saya ini agak sedikit susah ya teman-teman ya. Jadi ya nggak tahu kenapa, yang penting pada malam hari ini agak sedikit berbeda ya. Konon dari teman-teman tadi yang sempat live pertama ini ada suatu perubahan suara di saya, katanya wah ada-ada aja ini. Oh jadi waduh, menarik juga ya nih pada malam hari ini. Apakah ada sesuatu yang berbeda pada salah satu pusaka-pusaka ataupun benda yang ketika saya membolang, saya bawa, ini ada sedikit yang berbeda mungkin ya teman-teman. Jadi jangan bilang suara saya rubah. Kalau suara rubah nanti waduh, masa suara bisa berubah ya. Jadi ini teman-teman mohon maaf, tadi lab saya juga sempat mati ya. Ya mungkin karena nggak tahu lah ya, atau mungkin sinyal, kendala sinyal juga bisa jadi. Tapi saya perhatikan di sinyal ini sebetulnya aman ya. Mungkin ada hal-hal yang menarik perhatian ya, mohon maaf teman-teman, ini cukup menarik ya. Jadi mungkin apakah ada hasil bolang saya ini yang saya bawa ya ketika saya bolang. Nih teman-teman, nih saya sepil depan lagi nih, kalau nge-lag lagi saya tembak ya nanti ya. Yo, kalau nge-lag saya tembak teman-teman, jangan nge-lag. Apakah dari ini kalau nge-lag saya tembak teman-teman. Aman gak ini teman-teman sekarang? Cek aman ya. Mudah-mudahan aman, mudah-mudahan teman-teman. Kalau nggak aman berarti ada yang nakal ini teman-teman nih. Yang nakal mungkin teman-teman sendiri nih ya, yang mau. Nah ini teman-teman ya. Jadi kita alihkan dulu nih. Bismillah. Up. Ya. Ada aja kalau kaku ini. Nih daunnya nih. Daunnya ada nomornya enggak teman-teman? Nanti ada yang minta nomor lagi. Kalau kaku. Ini dari wilayah makam. Aman ya teman-teman ya. Nah alhamdulillah lah, aman lah. Masa suara saya nggak rubah kan teman-teman? Nggak ada perubahan suara, nanti bilang lagi ada perubahan suara. Ada aja inilah sahabat-sahabat Arianto Petuk, mana ada suara rubah. Jadi menjadi aneh nanti kalau suaranya rubah teman-teman. Banyak jin di rumah Pak. Wah di tempat saya kalau ada yang nakal-nakal saya tembak nanti. Jakap paripurna, sehat selalu Mas Arianto Petuk. Alhamdulillah, barokallah. Alhamdulillah sehat Kang Masku. Walaupun sebetulnya agak sedikit lelah, badan ini agak sedikit pegel-pegel sebetulnya. Salam sekang Purbalingga, Mas Jai, terima kasih. Sepil mie ayam ya Kang. Sepil mie ayam, tahu aja kalau saya tadi habis makan mie ayam. Eyang Singo Wilujeng Dalunji Kang Eyang Semar. Nah ini ada yang Semar nih. Ada yang saya dapat ini deh, yang punya orang tapi kayaknya yang hari ini saya mau santai ya teman-teman, jangan terlalu
terbawa suasana yang berbeda di wilayah sana. Jadi biarkan aura ini aura yang positif ya teman-teman. Insya Allah semua yang ada di wilayah-wilayah galeri saya ya semuanya bagus. Nah, saya mau tanya nih, ada nggak yang tahu salah satu benda pusaka ini teman-teman ya? Karena biar nggak salah penyebutannya ya. Ya, mungkin dari teman-teman para pencinta pusaka-pusaka alam ataupun pusaka-pusaka yang terbentuk diolah atau dibuat dalam bentuk proses seperti ini. Panembahan Kalisat. Panembahan Kalisat Kang Eyang. Ya, ini dari Panembahan Kalisat. Salam dari Indramayu, mie ayamnya paket lah. Asem banget, gak tahu aja kalau. Aduh, saya tadi sempat hujan-hujanan ya. Jadi berarti saya 2 kali ya teman-teman. 2 kali waktu itu saya pernah dapat bambu ketika habis saya potong langsung hujan ya. Nah ini dapat beberapa ya. Alhamdulillah. Rezeki gimana nanti kalau ada yang nyariin aman gak yang? Jadi gini yang, ini kan tadi saya bolang di salah satu wilayah namanya Desa Kaliminggir ya. Nah di situ ada salah satu panembahan yang satu di bawah, yang satu itu ada di atas yang itu. Nah ini yang 5 ini 5 yang semarnya nih, semarnya 5 nih. Nih. Nah ini nih. Ini semarnya 5 tuh. Yang satu ada bulu perindunya yang nempel kayak gitu, nggak mau pergi lagi. Nanti saya nih. Nah ini, apakah benda-benda ini menurut Eyang, kalau menurut yang sering dalam proses pembolaan, saya nggak narik loh ya. Ingat saya nggak menarik benda-benda pusaka di wilayah sana ya. Jadi bolang ini awal mulanya saya kan lihat apa ya, minyak apa sih di sana, minyaknya nggak ada minyak yang lain, minyaknya minyak duyung. Jadi minyaknya minyak duyung. Ada minyak duyung banyak banget di sana. Jadi ciri khas minyak duyung itu kan biasanya untuk kesenian kuda lumping ya, biasanya yang pakai kayak gitu. Apakah ini dari saudara-saudara kita yang ditinggal di sana atau seperti apa, atau lagi nyari indang atau apa mungkin ya. Nah ini ini awal mulanya saya lihat 1. Nah kok ternyata banyak, ini ada 5 nih tuh, ada 5. Kalau yang di atas itu, kalau yang itu ya yang bentuknya seperti apa, trisula apa sih itu. Nah itu dapat di atas, panembahan yang di atas. Semar semai gonyong siji karta kejal. Karta kejal ada wae. Alhamdulillah gue nang Panembahan Kaliminggir mau Panembahan Kalisat. Panembahan Kalisat ya. Itu jenis apa yang namanya yang kalau saya di Tosan Aji nggak begitu mau, dan baru kali ini saya lihat benda pusaka-pusaka bentuk seperti ini. Baru ya, jujur baru lihat benda pusaka ini, saya baru lihat ya. Dan namanya aja saya sendiri nggak tahu. Namanya apa sih namanya? Fungsi benda semar itu buat apa Kang? Kalau benda semar itu kalau sering diterap sih sebagai pengasihan, pemikat gitu. Untuk pengasihan, pemikat biasanya. Indangnya yang sering dipakai wilayah-wilayah ke sana. Itu daunnya nggak tahu saya daun apa nih. Saya nih daunnya aja masih saya bawa nih. Maaf ya nih teman-teman nih. Ini saya geser dulu nih. Nih daunnya nih. Ini daun, kalau yang ini daun rotan. Pohon rotan, ini daun pohon rotan. Ini daun yang saya bawa. Ini karena untuk bungkus apa ya tadi ya, bungkus
semar nama ini nih. Nih daunnya. Ya, tuh. Ya. Nah. Aduh. Nah, nih. Ini daunnya nih. Daun dari wilayah makam Panembahan Kalisat gitu. Nah, ini mungkin punya saudara-saudara kita yang ditinggal di sana atau apa. Saya sendiri nggak begitu paham ya, karena wilayah Panembahan itu saya juga sendiri baru tahu. Eyang mau salam hormat Eyang. Eyang insya Allah monggo Kang Mas. Saya pengen tahu teman-teman, tolonglah dibantu ini jenis pusaka ini namanya apa gitu, biar saya nggak salah penyebutan. Waduh, kalau untuk masalah mahar nanti dulu Kang Mas ya. Sebetulnya mahar, kalau untuk masalah mahar itu kalau di Tosan Aji kayak gini saya belum tahu ya. Kalau bambu mungkin bisa Kang, kalau bambu saya bisa ini ya. Tapi kalau di Tosan Aji kayak gini nanti saya tanyakan dulu. Tadi ada yang nanya sih di wawa saya sebut ngarang tapi saya ngawur aja tadi. Tadi saya ngawur ngasih maharnya, ngawur ya, maaf ya, namanya juga ngawur ya, jangan marah loh ya. Saya tadi bilang ke ada yang wawaka gitu, maharnya berapa? Saya sebut berapa tadi ya? 13.377.000. Itu saya tadi ngarang itu. Di pasar Semar Mesem 30.000. Ya beli yang di pasar. Beli yang di pasar. Benda-benda kayak gini ya banyak teman-teman. Benda-benda kayak gini di pasaran banyak, memang betul. Mungkin banyak ya, mungkin. Tapi yang menjadi menarik itu bukan masalah harga 30.000-nya, 10.000-nya, 50.000 atau 30.000, 40.000. Bukan masalah itunya. Tapi di mana ketika menemukan historinya ada barang Gus. Gus Yayi tahu saja histori teman-teman. Kalau beli di pasar ya boleh aja beli di pasar ya. Emang aduh, galak aku saya terkadang. Aduh, galak aku. Histori teman-teman, kalau histori itu lebih lebih punya apa ya? Punya makna tersendiri lah ya. Aduh, kontennya nggak berbobot ya, nggak apa-apa lah. Saya nggak perlu bobot atau pengakuan ya, nggak perlu pengakuan. Yang penting apa proses pembolangan. Ketika saya membolang, apapun yang saya dapatkan ya sudah, nggak berbobot pun nggak masalah. Emang saya cari bobot, cari keviralan? Enggak, saya enggak ya. Di Rawa Bening Semar 5.000-an. Malah di Rawa Bening 5.000-an tuh. Belilah yang banyak. Beli yang banyak ya. Kadang-kadang lucu-lucu saudara kita. Di Rawa Bening. Terus di mana lagi nih? Ada lagi nggak yang lainnya? Kalau cari bobot di Dolong. Aduh. Eyang sembah matur suwun. Insyaallah mangke Kang, Eyang. Jadi ini saya tertawa bukan karena mempertawai teman-teman, bukan ya, tapi karena kebahagiaan saya membaca komentar yang terkadang menarik gitu ya. Sembah matur suwun Eyang. Salam tali silaturahmi kagem sedulur, kagem keluarga nggih. Nyuwun ngapunten menawi wonten kelepatan kula Eyang. Jadi ya seperti inilah yang sosok Arianto Petuk Eyang.
Jadi kayak gini nih yang sosok Arianto Petuk yang biar nanti jadi kalak kaku ya. Sebelum pamit lihat dulu yang wajah Arianto Petuk yang. Jadi biar nanti nggak apa nggak salah sasaran ya. Jadi aduh kalak kaku. Apa mana di rokok nanti keinjak lagi. Tadi keinjak satu nggak panas. Rokok saya kemana ya? Jangan-jangan kedudukan lagi. Ya kan gara-gara eyang sih rokok saya. Aduh takutnya tadi kinjek kok. Saya itu kadang gitu teman-teman kalau ngerokok tahu taruh mana gitu kan. Nih saya cariin dulu. Lupa lagi. Ya. Nih kan untung aja gak kedudukan nih rokoknya nih. Aduh. Tadi keinjak tahu teman-teman. Apa mati atau nggak tahu ya? Mungkin mati ya, bukan karena nggak panas, tapi mungkin karena rokoknya mati. Keinjak ini takutnya kedudukan. Karena istri sering ngomel. Ya Allah. Petuk asli belum, petuk ada nanti besok ya. Saya kalau mau petuk bambu petuknya lagi saya rendam. Petuknya lagi sedang saya awetkan, sedang saya rendam ya. Teman-teman, saya kasih tahu dulu ya. Kalau yang nyimak di bawah nih ya, nggak mau klik channel saya. Klik ini penontonnya udah 1000 teman-teman ya. Kalau nyimaknya di bawah saya doain besok dapat uang banyak. Yang nyimak di atas kalau klik naik ke atas saya doain mudah-mudahan dapat rezeki banyak. Mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah follow. Kan langsung naik semua nih penontonnya. Jangan kebiasaan kalau nyimak Arianto Petuk ini di bawah ya. Jangan. Karena saya sering mengamati nontonnya ini ngintip-ngintip ya. Jangan suka ngintip-ngintip. Kayak jin aja ngintip-ngintip, orangnya kelihatan ngintipnya di bawah. Mantau di bawah. Kalau kaku. Awas loh ya. Kalau naik kayak gini kan bisa komen, bisa melihat komen, kenapa Kang Arianto Petuk ketawa, komennya kenapa lucu atau aneh atau enggak gitu. Gitu teman-teman ya. Nah ini kalau sudah bergabung naik semua kan penontonnya kan bagus gitu ya. Sepil etalase kakak, saya nggak punya etalase ya. Saya nggak punya etalase ya, masa saya pakai etalase. Nah ya kan. Oke teman-teman, sahabat-sahabat Arianto Petuk, saya ingin menyampaikan terkait beberapa hal. Bila mana ada sesuatu perilaku serta perbuatan saya kurang berkenan, sekali lagi saya mohon maaf ya. Seperti itu teman. Karena tadi ada yang bilang apa, suara saya rubah lah, sinyal susah. Ini sekarang nyaman teman-teman ya. Mungkin karena tadi belum ngecus rokok gudang garam merah saya. Kayu bakar satu gulung berapa Kang? Kayu bakar satu gulung itu ya sekitar 7.500 ya. Kalau sekarang udah 35.000 kalau nggak salah. Nih saya sepil lagi bolehlah. Nih saya sepil, katanya pengen sepil tuh. Tuh kalau pengen sepil tuh. Mau sepil bambu apa? Tuh sepil bambu, sepil tongkat. Tuh, tongkatnya di sini teman-teman. Tuh. Nah, katanya tadi ada yang tanya bambu yang paling mahal. Bambu yang paling mahal ada di atas tuh. Tuh, bambu paling mahal. Itu. Nah, saya sepil ini tongkat kayu akar lilit.
Ya. Tuh. Tuh bambu kurung. Banyak teman-teman mau bambu apa. Ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, ya. Tadi apa namanya ya? Ini namanya apa ya tadi ya? Saya dulu lupa lagi lah. Coba teman-teman di tapping namanya apa? Nah. Berapa semarnya? Seikhlasnya coba mau ngasih berapa? Kalau saya bilang seikhlasnya ngasih berapa coba? Mau ngasih berapa? Karena tadi ada yang bilang ya, tadi ada yang bilang di rawa bening harganya 30.000, di pasar itu harganya 50.000. Nah, berarti kalau bisa di tempat saya di bawah 50.000 atau 30.000 teman-teman. Jadi belinya yang murah, jangan di rawa bening. Ya lebih murah lagi. Kalau kaku tadi ada yang bilang 50.000, ada yang 30.000. Berarti kalau belinya harga 30.000, belinya di rawa bening. Kalau harganya 50.000, berarti harganya belinya di pasar. Ada-ada aja. Aduh, ya Allah, ya Rahman ya Rahim. Mudah-mudahan benda-benda pusaka ini ya ada sultan yang benar-benar tahu menghargai atau tahu menguri-nguri budaya. Dapatnya mau jungkir balik. Nanti kapan-kapan yang saya ajak ke lokasi lah. Nanti saya lokasi terus saya tinggal ya. Ini suruh pegang benda pusaka ini teman-teman. Kalau teman-teman berhasil nggak lari, nggak kemana-mana dalam waktu setengah jam saja ya, tidak terjadi sesuatu hal yang menarik gitu ya. Nah ini bawa pulang boleh. Ya, ini nanti dipegang di lokasi loh ya. Siang aja, sore aja nggak apa-apa, di lokasi pegang. Kalau tidak terjadi sesuatu hal yang berbeda atau tidak lari atau tidak apa, syukur-syukur nggak kesurupan lah ya. Atau tidak terjadi hal-hal yang menarik ya, itu boleh dibawa teman-teman, berarti lulus. Tapi kalau misalkan nanti ada hal-hal yang berbeda itu ya, ini hanya orang-orang yang memahami teman-teman. Jadi jangan disamakan dengan benda-benda yang berbeda. Ini ada historinya, histori tersendiri ya. Ada histori tersendiri. Jangan, benda itu dikeris di pasar banyak teman-teman. Jadi jangan disamakan ya. Jangan disamakan kayak di pasar. Aduh, kalah kaku ah. Terkadang aneh-aneh sih orang-orang kita sih. Aduh, terkadang namanya keris ya, keris nih. Keris aja itu banyak ya teman-teman. Ya, keris itu banyak. Bambu aja junjung derajat juga banyak. Gitu loh. Jadi harus dipilah-pilah. Terkadang lucu-lucu sih, aneh-aneh, kadang kalah kaku saya. Jadi kalau lihat kalau membacanya saya jadi tertawa. Mahar pedang yang cabang itu berapa? Saya belum tahu maharnya. Tadi saya ngarang maharnya, tadi ngarang. Ada tadi saudara kita yang wawa, saya ngarang. Yang ngarang harganya teman-teman, tapi jangan marah ya kalau saya ngarang. Tadi saya ngarang gini, 13 juta 13 juta 370 ribu. 13 juta 377.000. Itu tadi saya ngarang ya. Ngarang, tapi itu artinya ngarang
ya asal ngomong gitu. Asal ngomong. Bener nggak benernya saya juga nggak tahu teman-teman lah. Ya, ya no. Mana kan gitu teman-teman. Ini saya zoom nih. Nih. Oh, saya zoom tuh. Ada yang minta pengen lihat lebih dekat. Tuh, saya zoom lah ya, saya zoom aja ya. Tuh. Dah, jadi biar nggak nge-lag. Tuh. Namanya saya namanya juga ngarang ya Kang. Iya, namanya juga ngarang. Yang ngarang lah. Ya iyalah. Nggak tahu saya namanya, saya juga nanya ke teman-teman. Nah, saya baru lihat benda-benda pusaka seperti ini. Ya, saya baru lihat. Kalau teman-teman yang udah pernah lihat kan mungkin tahu namanya. Bahannya perunggu nopo kuningan sari. Apa ya ini ya? Berat ini. Berat Kang Mas. Kalau bahannya saya belum tahu Kang Mas. Kalau bahannya kuningan atau perunggu saya kurang paham. Saya sendiri kurang paham. Ya. Saya sendiri kurang paham. Ya, saya sendiri kurang paham Kang Mas. Ya. Saya sendiri kurang paham. Kuningannya seperti apa, perunggu seperti apa, saya sendiri kurang paham. Saya aja baru tahu benda-benda pusaka seperti ini. Baru tahu Kang, baru tahu. Mungkin teman-teman pernah tahu enggak ya, gitu loh. Ya, jadi jangan disamakan ke yang lain-lain. Nah itu kerisnya nih, ini saya turunin ke bawah ya. Tuh, itu semarnya tuh. Tuh. Nah ini semarnya tuh. Tuh. Tuh ada bulu perindunya satu. Katanya itu sama katanya kan. Coba cek emang sama. Ya. Pernah tahu Kang? Syukurlah kalau pernah tahu, saya mah belum tahu Kang. Ya. Tuh. Ya. Dah. Katanya semuanya sama katanya. Beda lah menurut saya dah. Ada yang sama gimana? Semarnya nggak ada yang sama. 1, 2, 3, 4, 5 itu beda semua, nggak ada yang sama. Jadi bukan cetakan atau bukan apa teman-teman. Tapi ini memang terbentuk proses pembuatannya bagus, menurut saya bagus. Ya, sang pembuatnya bagus. Udah ya, oke. Sepil bulu perindunya nggak punya. Tuh. Dan ini hasil bolang tadi ya. Saya dapat bambunya yang satu ada di sana. Lagi-lagi naruh rokoknya lupa lagi. Mana lagi ngecus rokoknya hilang lagi di teman-teman. Ya. Rokok saya bingung lagi. Saya nyari rokok dulu teman. Rokok saya hilang kok. Cus lagi lah. Aduh, saya ini. Coba saya pakai ini bagus nggak teman-teman? Ini kemarin di tanggal itu siapa? Anak saya pakai ini. Saya pakai belangkon lah. Bagus nggak pakai belangkon? Kang mau tanya ya, buat pengasihan. Kang mau tanya, Musking Abdul Aziz, Moses King Abdul Aziz, dari mana ini Kang Musking Abdul Aziz? Dari luar Pulau Jawa kah? Dari luar negeri kah namanya kah? Abdul Aziz. Tanya boleh. Ini saya pakai ini teman-teman. Jangan di screenshot ya.
Saya kalau pakai ini kayaknya kelihatan ganteng. Saya mundalang aja lah. Deng pucuk belakang munyur manuk komplit gantil buntutnya kisok. Dek. Walah ger Gusti Prabu. Ono rondo nggawa ngembang gendot. Jalukane singojo angel-angel. Pucuk belakang munyur manuk komplit gantil buntutnya kisok. Kayak dalang nggak? Bukan ganteng tapi cantik. Masa sih? Bisa singkirin lah ininya lah. Mana mana cantik kantong-kantong kayak gini dah. Udahlah kayak gini ya. Bagus lah. Nah. Mana Kang Abdul Aziz tanya apa? Kang Abdul Aziz tanya ngembang gendot kah? Atau tanya waduh kena apa? Tanya apa? Koyo Ki Prana. Janganlah, jangan kayak Ki Prana Lewu lah. Kayak guru saya saja ya, kayak Kang Muh. Ini kayak Kang Muh. Kayak guru saya aja nih, guru saya namanya Kang Muh ya. Saya piara bebek pedaging 3.000 ekor. Bambu yang cocok buat ditaruh kandang. Yang cocok bambunya bebek itu kan, kalau bebek ini gini Kang, saya juga sering memahami ya. Saya juga sering memahami gini. Bebek itu kenapa patuh dengan ini ya, misalkan gini nih. Misalkan ini terus ditaruh kayak plastik, karo kayak apa ya. Jadi senjatanya ini di bambu tapi ada plastiknya, itu nurut bebeknya. Ya, bebeknya nurut. Apa nih pertanyaannya? Bismillah. Ya, tak ada yang masuk. Ada aja kalau aku ini. Ya, halo. Apa ya? Buat bebek. Nih saya ambilkan ya. Mudah-mudahan berkenan. Kalaupun tidak berkenan, saya hanya coba memberikan sesuatu jenis dari bambu untuk Kang Abdul Aziz. Saya ambil dulu ya bambunya ya Kang Abdul Aziz. Bismillah. Waduh. Dulu Kang Abdul Aziz, saya persiapkan dulu bambunya ya. Nanti ini mau saya bersihkan dulu. Bismillah. 3.000 bebek banyak benar. Barokah semua. Mudah-mudahan nambah lancar ya. Kang Aziz, nih saya mudah-mudahan karena ini saya dapat juga di pinggir kali nih, tidak jauh dari kandang bebek juga. Mungkin teman-teman yang mengikuti channel waktu saya live dapat bambu ini paham ya. Nih. Nah,
Ntar Kang Mas, ini sedang saya bersihkan ya, sedang saya elap. Kira-kira tahu nggak bambu apa? Kalau memang iya, kalau jodoh silakan dimanfaatkan, dan bila mana ini bisa bermanfaat lebih baik silakan diagem ya. Ini nanti tinggal dicuci atau dibersihkan lagi, direndam juga boleh ya. Anak bambu ini cukup berat, sampai sekarang berat bebannya nggak berkurang, padahal dari pertama dapat sampai sekarang berat bebannya nggak berkurang. Bismillahirrahmanirrahim. Nih Kang Abdul Aziz, bambunya nih. Wais. Ya. Nih Kang Abdul Aziz, bambu mudah-mudahan bisa dimanfaatkan ya. Kayak bebek sudah kan? Oh, kayak bebek ya. Jalan tuh. Nah, ini bambunya Kang Abdul Aziz. Jenis bambunya ini bambu dampit ya. Ini jenis bambu dampit. Bambu ini memang punya berat beban. Jadi kalau ongkirnya jauh ya agak lumayan. Tapi kalau jauh ini saya pakai yang jenis 10 kilo ya, 10 kilo minimal. Kalau 10 kilo ongkirnya cuma 54.000 ya, karena kalau pakai yang ekspres ini bisa di angka, kalau jaraknya jauh ya, per kilonya kalau di angka 30.000 ini bisa 300.000 ongkirnya ya. Saat ini ongkirnya kalau jauh. Tempat panjenengan wilayahnya mana Kang Abdul Aziz gitu. Ini jenis bambunya. Ini bambu cabang yang saya dapatkan di daerah Sidarja ya. Ini teman-teman. Ini Kang Abdul Aziz ya. Bebek goreng Haji Slamet. Mungkin kenal, ada yang kenal bebek goreng Haji Slamet. Nah, ada yang kenal nggak bebek goreng siapa? Ini Kang Abdul Aziz ya. Nanti kirimnya pakai Jente Kargo. Kalau Jente Express, waduh kerepotan, nanti mahal ongkirnya mahal ya. Ini nomor WA ada di profil Kang Aziz, di profil saya Kang Abdul Aziz, ada di profil saya. Cara perawatan Kang Abdul Aziz, perawatan yang cukup sederhana ya. Nanti jadi setelah datang misalkan nih, setelah datang itu direndam dulu dengan, kalau enggak direndam dulu ya. Misalkan datang gitu, cuci, direndam ya, boleh dimasukkan di dalam kali atau di mana boleh ya. Minimal itu 3-4 jam lah ya, 3-4 jam, karena saya yakin ketika ini datang ini nanti akan mengeluarkan beberapa seperti kayak jamur ya, seperti kayak jamur. Nanti ini akan mengeluarkan nanti seperti jamur, karena bambu ini masih punya kadar air ya, masih tersimpan kadar air. Walaupun seperti ini, bambunya seperti ini masih ada kadar air ya. Nanti proses pengeringan pun berat bebannya nggak akan berkurang ya. Itu nih, ini panjang tuh. Nanti cara penyimpanan boleh ditempatkan di salah satu ruangan ya, jangan disimpan di kandang bebeknya. Jangan disimpan kandang bebeknya. Mudah-mudahan Kang Mas Abdul Aziz punya kreativitas. Dalam arti kreatif itu tuh bisa membuatkan wadah, bikin salah satu wadah Kang Mas Aziz ya, tutup pakai kaca. Kalau nggak pakai kaca yang penting tertutup, atau mungkin dikasih kelambu ya. Jadi buatkan wadah, kedudukan, jangan dipaku ya, sininya jangan dipaku Kang Abdul Aziz ya. Jangan dipaku, pokoknya jangan dipaku lah ya, jangan dipaku.
buatkan wadah, tata ruang yang bagus ya. Boleh disikut-sikut kayak gini ya, tapi jangan dipaku. Yang penting tidak ada pemakuan di bambu ini ya. Biar proses alamnya ini utuh gitu. Nah, tersimpan. Nanti tuh pakai kelambu. Boleh pakai kelambu batik, warna putih, warna hitam juga boleh, suka hati. Nah, seperti itu. Nanti kalau mau perawatan yang sederhana, itu boleh pakai minyak wangi. Ya, nanti minyak wangi saya bagi dari saya. Minyak wangi yang saya pakai nanti ada 2, ya, kasturi putih dan kasturi kijang yang saya pakai ya. Itu penerapan. Dan hari ini adalah Selasa Kliwon. Kamis ya, Kamis Kliwon. Ya, hari ini Kamis Kliwon. Nah, ya. Ini berat. Jadi seperti Kang Abdul Aziz ya, mudah-mudahan ini bisa dimanfaatkan. Niatkan segala sesuatu apa yang telah Allah ciptakan ya. Jadi jangan menjadi orang buruk. Paham ya? Paham nggak? Orang buruk itu tahu nggak? Orang buruk tahu nggak? Siapa yang tahu orang buruk? Saya pengen tahu dulu. Jangan menjadi orang buruk. Via apa ya Kang? Siap. Siap Kang Abdul Aziz. Jangan menjadi orang buruk. Tahu nggak orang buruk? Kalau ada yang tahu nggak? Orang buruk itu apa coba? Orang buruk. Ada yang tahu nggak? Kalian mau nggak? Tahu nggak orang buruk itu apa? Saya ingin tahu dulu. Jangan menjadi orang buruk ya, Kang Abdul Aziz dan kita semuanya yang menyimak di sini. Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Kalau ada yang tahu nanti saya kasih bonus. Saya kasih hadiah. Kalau ada yang tahu orang buruk itu apa, nanti saya kasih bonus. Bonusnya ini. Tak carikan dulu ya. Ada yang tahu jawaban orang buruk itu seperti apa? Coba. Ini namanya bambu dampit sabdo. Bambu dampit sabdo. Di sini biasanya ada bulu pelindungnya tersimpan. Ya, jawab aja kalau tahu. Kalau tahu nanti saya kasih. Kalau jawaban betul nanti saya kasih. Orang buruk itu apa? Nanti saya kasih bonus ya. Ini bonusnya nih. Saya ambilkan dulu. Diam sayang, takutnya ini orang buruk itu apa? Nanti saya, kalau jawaban betul nanti saya kasih nih. Saya ambil bonusnya dulu ya. Saya kasih yang bagus. Nih, hadiahnya bambu cakra jagat. Saya kasih bonus ini. Cakra jagat adalah membuang energi yang kotor, membuang energi yang negatif, memasukkan energi yang buruk. Nah, saya pengen tahu dulu nih, ini sudah jawaban sederhana, pertanyaan sederhana, jawabannya ada yang tepat enggak? Siapa tahu orang yang buruk, saya kasih hadiahnya ini. Ayo. Kaget saya. Mengingkari kata hati ya. Pokoknya semua kata-kata itu apa? Yuk, orang buruk apa itu? Kalau jawaban betul, saya kasih ini hadiahnya nih, bambu cakra jagat, membuang energi yang kotor, memasukkan energi yang buruk. Jangan meremehkan orang, bukan saya meremehkan orang, ayo. Jawabannya ya, jangan meremehkan orang, maksudnya jawabannya ya. Karena saya pengen bukan saya meremehkan orang. Kalau jawaban betul nanti saya kasih. Saya kasih. Orang buruk itu apa? Ini hadiahnya. Orang iri dengki. Pokoknya kalau jawaban betul nanti saya kasih.
Saya kasih hadiahnya ini, bambu cakra jagat. Sebetulnya sudah ada yang bagus ya, tapi kalimatnya kurang tepat ya. Jawabannya jawabannya teman-teman ini kebanyakan menuju ke arah definisi ya, menuju definisi. Nah, orang buruk ya, orang buruk itu apa? Jadi jawaban teman-teman ini kebanyakan ke definisi orang yang dengki hati, itu definisi, masih masuk kategori definisi. Oke ya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Orang buruk adalah orang yang tidak mengenal Tuhannya, itu orang buruk. Maka hati-hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Orang buruk adalah orang yang tidak mengenal Tuhannya, itu orang buruk. Silakan ya, itu orang buruk teman-teman. Jadi kalau kita dengki itu bukan masuk kategori orang buruk. Orang buruk adalah orang yang tidak mengenal Tuhannya, orang tidak mengenal Allah. Orang yang tidak mengenal Allah itu adalah orang yang sangat buruk sekali teman-teman. Orang yang sangat buruk adalah orang yang tidak mau mengenal Allah. Nih, coba Mas Ewo naik ya. Mas Ewo naik dengan bahasa panjenengan sudah menjalin tali silaturahmi dengan saya. Karena saya tertarik dengan bahasa panjenengan. Jenengan naik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Coba kan Mas. Iya. Kan dengan bahasa lebih amat apa udah kenal Bang, atau juga hanya sebatas kata-kata ilasi kenal ama Tuhan. Nah, apa yang jenengan sampaikan ini enggak jenengan menjelaskan. Jika saya menyampaikan orang buruk adalah orang yang tidak mengenal Tuhan dengan bahasa ini. Ya, untuk definisi buruk kalau diistilahkan orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu kayaknya kalau hanya sebatas kata mengenal. Ibarat panjenengan sama saya ini kan ya sekedar hanya mengenal.
Tapi mengenal pun juga belum tentu mengetahui pasti kan. Kan namanya apa ya? Perbincangan antara sesama manusia dan manusia, manusia kepada Tuhan itu beda loh definisi kata buruk itu untuk manusia. Kalau untuk mengenal, kata mengenal orang yang tidak mengenal Tuhan itu bukan orang buruk loh. Kalau versiku loh maksudnya ini. Jadi banyak terima kasih panjenengan sudah menjalin tadi silaturahmi dengan saya, dan banyak terima kasih jenengan sudah naik. Apapun yang jenengan sampaikan, mudah-mudahan itu sesuatu kebaikan ya. Seperti itu Aku Kang. justru tadi apa? Tertarik itu loh yang di belakang. Saya juga penghobi itu apa? Ciptaan yang unik-unik itu. Kalau itu jenis bambu namanya bambu dampit. Jadi seperti Kalau yang petok asli itu ada nggak ya? Sudah nemu belum? kalau saya secara pribadi saya belum menemukan. Ya. Hmm. Oke, mungkin itu aja dulu ya, Kang Mas ya. Banyak terima kasih panjenengan sudah naik. Apa yang jenengan sudah sampaikan, mudah-mudahan ini menjadi hal baik ya. Pada intinya sesuatu apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan ini juga hal-hal yang baik teman-teman ya. Jadi orang yang buruk tadi saya sampaikan itu adalah orang yang tidak mengenal Tuhannya atau orang yang tidak mengenal Ya Allah. boleh, ini maaf aja ya, apa ya, kita juga salam kenal ya. Ini dari mana ini? Saya dari Cilacap Kang Mas. Oh Cilacap, berarti kenal itu teman saya yang ya penghobi itu banyak di Cilacap. Saya cuma mau nanya ini apa untuk kejelasan tentang hal buruk karena jawabannya kok ya orang yang nggak mengenal Tuhan. Saya boleh Ya, tanya sedikit ya nanti untuk dicari sendiri ya Kang Mas ya. Dicari bukan sendiri. mencari, saya cuma mau ini apa? Mau bertanya tentang jawabannya kalau orang buruk itu orang yang tidak mengenal Tuhannya itu saya kok masih bingung ya. Sedikit Nah, ya, waktu, makanya mohon sedikit waktu. dicari, mau di dalilnya atau di hadisnya juga boleh. Cari aja atau tanyakan Bukan. Saya nggak nanya dalil, nggak nanya hadis. Saya nanya ke panjenengan, apakah panjenengan sudah mengenal Tuhan? pokoknya nanti jenengan dicarikan aja. Kita nggak akan berdebat dengan sesuatu Enggak, apa. saya cuma nanya panjenengan. Cuma tanya panjenengan saja. Jadi seperti itu. Apakah panjenengan sudah mengenal Tuhan? Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi cukup seperti itu teman-teman. Jadi kalau nanti kita berdebat tentang apa yang ini nanti takutnya ada dua sifat, di mana sifat itu adalah sifatnya seton. Di mana akhirnya kita pada bersilat lidah membenarkan sesuatu ucapannya. Jadi seperti itu ya. Jadi cukup sudah. Jadi kalau nanti perdebatan sesuatu hal yang kurang menarik, akhirnya nanti malah berpengaruh sesuatu hal-hal yang tidak baik. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu. Nanti kalau dijawabkan kalau mau dijawabkan nanti datang ke tempat saya di sini nanti saya jawab. Kalau di media sosial ini harus hati-hati teman-teman ya. Jadi nanti biar dipahami, dicari sesuatu apa yang saya sampaikan ini. Ya, ini bahasa yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang untuk membenarkan ya dari saya sendiri, dan ini sudah dibenarkan oleh Allah. Jadi bukan saya yang membenarkan atau memberi sesuatu yang dikira saya benar, itu bukan. Jadi seperti itu aja ya. Jadi biar biar nyaman teman-teman ya. Jadi nanti dicari. Jadi kalau saya terlalu menjabarkan, karena saya ambil dasar-dasarnya aja yang simpel, sederhana, tapi bahasa ini bahasa yang sangat luar biasa. Ya, bukan bahasa-bahasa. Kalau bahasa-bahasa ini masih salah teman-teman ya. Bahasa-bahasa kita ini, kalimat-kalimat kita ini terkadang masih salah ketika kita tidak membawa nama besar Allah. Itu aja teman-teman, sederhana. Dan nanti lu kok bisa Kang ya, nanti ribet lagi, panjang lagi. Jadi itu aja ya. Apapun bahasa kalimat kita, kalimat-kalimat kita ya, apapun di dalam saya menyampaikan, ketika tidak membawa sesuatu nama besar Allah, ini nol teman-teman, tidak ada artinya, tidak ada maknanya
Nah itu nanti kalau saya ngomong kayak gini lagi nanti dikira salah lagi. Aduh ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Lucu, lucu abang bukan debat tapi menanyakan apa yang abang katakan. Lucu ya, lucu. Ya, 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 ya. Ya, 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 mungkin lucu ya. Mengenal sejauh mana. Udah kalau pertanyaan itu nanti mengenal sejauh mana, nanti panjang teman-teman kalian bertanya terus, bertanya-tanya, akhirnya menjadi kelelahan dan kecapean di dalam benak pemikiran kita. Jadi seperti itu, udah simple saja, nggak usah seberapa kamu mengenal Tuhannya, di mana Tuhannya, waduh kerepotan nanti teman-teman terlalu jauh gitu ya. Yang sederhana aja ya, simple. Jadi nanti biar paham, oh gitu ya, nah gitu, sederhana tapi punya sesuatu yang sangat luar biasa. Itu aja, kunci dasar aja. Nggak usah yang terlalu, wah sholat kamu nggak khusyuk kan, supaya khusyuk gimana caranya, wah ya nanti terlalu capek. Ya gitu. Oke, mungkin itu saja dulu ya teman-teman, atau masih pengen ngobrol lagi. Tapi saya banyak terima kasih untuk Kang Owen tadi ya. Artinya dia sudah menjalin tali silaturahmi dan sudah saya merasa bahwa beliau orang baik, orang yang selalu bisa menghormati dan mau menghargai apa yang sudah saya sampaikan dan saya sempat beliau naik. Ini suatu hal baik ya, suatu hal yang sangat baik dan saya selalu akan menjaga tali silaturahmi saya dengan beliau. Itu kunci saya teman-teman. Daripada saya benci dengan beliau, marah dengan beliau, enggak, saya enggak ada marah ya. Dan saya enggak mau berdebat atau menjadi perdebatan-perdebatan karena saya orangnya simpel teman-teman ya. Apa simpel seperti itu. Mau pacul. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Subhanallah. Saya boleh tanya bang, boleh, bertanya boleh lah, ya bertanya boleh. Dan bila mana ada jawaban-jawaban yang saya tidak tahu ya tidak saya jawab ya. Kalau misalkan saya tidak tahu ya tidak saya jawab. Karena dari pemahaman atau tentang keilmuan yang mungkin saya sendiri sangat jauh ya. Jadi saya berbicara ini berdasarkan tentang keilmuannya ya, jadi keilmuan, jadi bukan tebak tinebak. Jadi apa yang saya sampaikan ini insya Allah berdasarkan ilmu teman-teman ya, berdasarkan ilmu, nggak ngarang saya nanti dibilang ngarang lagi. Aduh, nanti dibilang ngarang. Saya aja ketika menyebut seperti itu teman-teman, saya langsung mau menangis dan tidak puasa ya. Subhanallah, tidak puasa saya teman, tidak puasa, batin saya, hati saya nggak puasa, ya, nggak puasa, bukan lebay, bukan sok-sokan, bukan, ya, walau alam, batin saya nggak puasa teman-teman. Bukan saya menggurui atau memberikan apa, tidak teman-teman ya, nanti dikirain apa. Sama lah ya, kita masih banyak belajar intinya teman-teman ya. Kita semuanya selalu terus ingin belajar dan terus belajar ya. Jujur saya masih banyak belajar teman-teman ya. Jadi bila mana ada sesuatu kekurangan dari saya juga mohon maaf ya. Jadi seperti itu. Bambu di belakang hasil bolang tadi ya Kang. Oh yang hijau ya, kalau yang hijau itu udah ada yang sudah dibahar. Besok tinggal saya kirim gitu. Kalau yang ini kalau memang insya Allah nanti mau diambil Kang Abdul Aziz ya, ya gitu. Ya Allah. Bang, yang tadi sepil, yang tadi ada di depan. Itu yang tadi ada di depan.
Saya sepil ya yang tadi ada di depan. Wis kembali ke bambu aja Kang. Iyalah, yolah ke bambu apa-apa. Ya, kalau kaku jadi nanti saya lah. Domelin nanti saya lagi nih sama saudara-saudara kita lagi. Ini bambu ya, ini bambu teman-teman. Ada salah satu bambu di mana bambu ini namanya bambu petuk Gemboloseto. Wah, ini petuk Gemboloseto teman-teman. Saya punya bambu unik tapi nggak tahu namanya. Kewawa Kang Rudi, kewawa saja ya. Gimbal Bawur, bukan kitab-kitab bambu. Buka kitab-kitab bambu biar nggak keluar pakem kamu. Jangan kau mainkan bambu. Bambu Gemboloseto, ini bambu cengkolomeo nih teman-teman. Bambu cengkolomeo tuh. Tuh bambu cengkolomeo tuh. Namanya bambu cengkolomeo. Ini ada lagi bambu ngembang gendot nih, ngembang gendot tuh, ngembang gendot. Ada lagi nih bambu cempeluk onde-onde nih. Bambu cempeluk onde-onde wek. Cempeluk onde-onde wek. Ini namanya Mas bambu unik mending dikasih pernis apa alami? Itu boleh ya. Dipernis juga boleh, alami juga boleh. Tergantung dari daya tarik tersendiri teman-teman. Dipernis juga nggak merusak ya. Dipernis itu hanya untuk menambah, tapi ada yang lebih suka ke natural ya. Pernis itu nggak ada masalah teman-teman, silakan aja. Kalau misalnya kamu dipernis itu kan hanya sebagai untuk memberikan jenisnya apa namanya pelapis ya, pelapis. Boleh dipernis, boleh, nggak apa-apa dipernis ya. Kalau dipernis itu kan hanya untuk mengkilatkan, tapi jangan dicat. Kalau dicat itu nanti keaslian bambunya berubah ya teman-teman. Tapi kalau dipernis walaupun ada perubahan tapi bentuknya itu masih terlihat gitu. Terlihat dalam arti serat-serat bambunya masih terlihat ya gitu. Jadi sing bolang mau itu tadi, yang bolang tadi itu yang satu di belakang pintu buat jagain. Nanti mbok ada yang masuk malam hari ini. Jadi kalau ada yang masuk berarti bambu itu roboh teman-teman. Ya, berarti roboh. Berarti sangat bagus kalau bambu itu roboh. Berarti ada ikatan tali silaturahmi yang mau datang ke sini malam-malam. Sudah termahar itu, bambunya sudah termahar. Mahar berapa tadi ya? Lupa saya. Sudah termahar. Jadi nanti tinggal perawatan saja, tinggal perapian saja, tinggal dibersihkan, disikat, dicuci gitu ya. Itu belum saya cuci, belum saya sikat. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Saya senang ke bambu unik dan banyak pelajaran dari Mas Arianto Pedok. Insya Allah Kang, kita belajar bersama ya. Saya juga belajar Kang. Saya juga belajar dari alam, belajar dari bambu ya. Cuma pembelajaran di bambu ini pasti ada filosofi atau kajiannya ya. Terus kenapa saya ambil filosofinya, kajiannya itu selalu ulasan dalam bentuknya itu selalu membawa sesuatu nama kebesaran Allah, dikarenakan penyebutan itu agar lebih tertanam sifat ketauhidan di
diri kita ya. Jadi bambu ini ya bambu biasa saja teman-teman, bambunya ya. Karena sering kali teman-teman di dalam kalimat atau bahasa yang sering kita sampaikan itu ya, di bambu atau dimanapun itu banyak sekali ya munculnya terkadang sifat-sifat musyrik dan kesirikan ya. Contoh, bambu ini bisa menjadi gitu ya, misalkan itu terkadang mengandung tanpa kita sadari, mengandung dari lisan ya, dari lisan kita mengandung sifat unsur kemusyrikan, dan Allah itu sangat membenci sebetulnya, membenci dengan ucapan-ucapan itu. Maka terbiasalah melatih di dalam kebatinan, naluri di dalam batin kita ya. Tidak ada hal-hal sedemikian ya, kita niatkan. Karena insya Allah di dalam hati kita bila mana kita baik ya, selalu mengingat dan selalu mengingat, terus mengingat sesuatu kebesaran Allah, bahwa segala sesuatu apa yang kita sampaikan mudah-mudahan ini akan senantiasa mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi seperti itu teman. Kita pelan-pelan loh, pelan-pelan ya. Saya belajar kayak gini juga pelan-pelan. Pelan-pelan ya. Mungkin kalau teman-teman ya kita belajar bersama pada intinya. Makanya ketika ada sesuatu perdebatan di dalam saya menyampaikan, ketika saya tertarik dengan suatu kalimat dan bahasa yang ketika saya sampaikan ada sedikit berbeda, pasti saya naikkan teman-teman. Saya naikkan bukan berarti saya benci, tapi dibalik apa yang dia sampaikan ada jalinan ikatan tali silaturahmi nyambung ke saya gitu kan. Makanya saya naikkan biar dia berucap apa yang dia sampaikan dengan bahasa seperti itu. Apakah itu muncul halusinasi atau apa gitu ya, lebay. Nah, dari kalimat lebay itulah yang menjadi jalinan tali silaturahmi. Ya, makanya saya pertanyakan. Ya, terus jangan diperdebatkan ke jauh kemana. Nanti kalau diperdebatkan nanti ya repot teman-teman. Nah, ini harus kita hindari ya, kita hindari agar tidak menjadi sifat unsur sifat golongan dari setan. Terkadang muncul unsur sifat dari golongan setan dikarenakan apa? Kita pandai bersilat lidah, ini itu bangga, nanti bangga, akhirnya banggalah kita diadu dengan sesuatu apa ya. Tapi kalau menetapkan dengan sesuatu hal yang baik, kalau di media sosial ini harus hati-hati teman-teman. Jadi lebih baik saya menghindari ya, maka saya turunkan bukan berarti saya benci atau marah dengan beliau, tidak teman-teman. Justru saya akan menjalin tali silaturahmi dengan beliau. Ketika nanti beliau datang ke saya atau saya berkunjung ke tempat beliau atau nanti beliau kontak lewat telepon dengan saya, itu akan semakin memperkuat jalinan tali silaturahmi. Ya, itu seperti itu. Jadi jangan berarti terus kita lari dari suatu permasalahan. Justru dengan adanya sesuatu yang dia sampaikan, dia naik, dia menyampaikan ke saya, itu jalinan tali silaturahmi yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa teman-teman. Jangan diartikan benci, buruk, atau ini, bukan. Itulah jalinan tali silaturahmi yang terkadang didapatkan oleh diri saya dan diri beliau. Ya, emang bisa teman-teman. Dia naik bisa langsung ngobrol dengan saya, itu ikatan tali silaturahmi. Di room pun itu seperti itu sebetulnya, tinggal mengambil makna kebaikannya ya gitu. Budiarto, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sang petualang misteri, salam hormat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serius nanya Kang, katanya kalau ada pohon bambu kuning itu Kunti seneng tinggal di situ ya. Saya sendiri kalau di pohon bambu kuning saya jarang melihat Kunti ya. Saya jarang melihat Kunti gitu loh. Terkadang ketika saya ingin mengetahui sisi-sisi lain di salah satu pohon bambu, itu memang sebagai tempat tinggal, tapi sosok Kuntinya saya belum melihat. Ya, belum melihat apakah itu Kunti atau apa gitu ya. Saya pun sendiri nggak tahu bentuk wujudnya Kunti seperti apa, ya belum tahu saya bentuk wujud Kunti seperti apa, belum tahu saya. Genderuwo juga belum tahu. Mutiara, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Gimana Kang? Udah nggak ada gangguan lagi HP-nya? Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah nih sudah terasa ya. Kok saya jadi teringat terus di sini. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Filosofi petuk jalu. Filosofi petuk jalu, petuk. Jadi gini, bahasa petuk ya, kita pring itu tahu nggak pring? Pring artinya apa? Pring itu kan bambu ya. Kalau bahasa Jawa itu, kalau pring itu pokok rosok, kandel, eling-eling itu pring. Pring itu ya, pokok rosok, kandel, eling-eling itu pring. Nah, petuk itu pertemuan. Nah, apa arti petuk? Petuk itu adalah pertemuan dalam satu ruas batang bambu. Itu petuk. Jadi kalau pring petuk itu peringatan dan petunjuk, itu pring petuk ya. Nah, jalu itu senjata, teman-teman. Jadi pertemuan untuk senjata. Jadi pertemuan untuk senjata. Gimana mempertemukan senjata ya? Senjata itu kan biasanya yang paling terkuat di dalam diri kita adalah hati. Ya, hati. Senjata paling ampuh yang dimiliki di dalam diri kita itu adalah hati, teman-teman. Hati sangat kuat sekali. Ya. Dan kekuatan apapun ketika tersimpan di dalam hati itu udah jos gandos. Nah, maka gunakanlah ya hati kita. Jadi seperti itu. Jangan kalau masih di dalam lisan itu kita masih hanya bisa sebatas ngomong. Tapi kalau lisan ya, pikiran dan perbuatan kita sama dengan hati kita itu udah keren ya. Hati itu sangat mempengaruhi ya dari semua bentuknya energi yang sesungguhnya yang teman-teman miliki. Kalau hati teman-teman sudah merasa memiliki bahwa segala sesuatu ini hanya akan kembali lagi kepada Allah, lapangkan hati kita untuk selalu mengenal Allah. Ini orang-orang keren. Dah, itu aja. Jangan harus kemana-mana lagi ya. Itu aja simpel. Jadi ingatlah ya, kalau hati teman-teman selalu ingin mengingat suatu kebesaran Allah, mengingat suatu dikjayanya Allah, kuasa Allah, segala ciptaannya Allah, dengan sesuatu kebenarannya tentang Allah, hati kita selalu mengenal itu, udah orang paling keren. Sudah. Nah, itu aja. Jadi simpel saja. Jadi itu saja. Jadi nggak usah lari kemana-mana. Ini nggak usah. Nah, itu bisa nggak terlatih di dalam diri kita. Ya. Gitu. Kakak tahu Putri. Putri apa ya? Saya nggak tahu nih. Wih, lah ini keren nih, Kang Maung Pajajaran. Kalau di Sunda awi asal wiwitan ingsun. Wih, keren, subhanallah. Ya. Wah, bagus ini, cocok. Saya suka nih. Jadi ada makna di balik sebuah kalimat atau kata itu. Kenapa kita harus ingat ya, teman-teman? Bahasa, bentuk apapun perilaku serta perbuatan kita, bila mana kita tidak membawa sesuatu nama kebesaran Allah, itu semuanya nggak ada apa-apanya, teman-teman. Nggak akan berarti. Benar. Maka harus hati-hati. Contoh sederhana nih. Waduh, jangan-jangan nanti gini. Ini saya punya uang 1 miliar. Ini mau saya belikan tanah gitu ya. Mau saya belikan tanah. Ini untuk 10 tahun kemudian untuk anak saya yang masih kecil. Ya, untuk masih kecil, anak saya yang masih kecil, agar anak saya nanti tidak sengsara. Bahasa kalimat seperti ini aja tidak ada maknanya, teman-teman. Kalian sudah ditertawakan sesungguhnya karena sudah melebihi sesuatu. Coba besok kalau kamu mati, anaknya mati kok sampai bilang kayak gitu. Maka kalimat-kalimat seperti itu tuh kalimat yang nggak ada isinya sama sekali. Tapi kalimat yang sangat baik dan benar. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba memohon ya Allah, mudah-mudahan tanah yang saya beli ini hanya Engkaulah yang akan menjaganya ya Allah. Mudah-mudahan Engkaulah yang menjaga rezekinya ya Allah, anak hambamu ini ya Allah. Jadi seperti itu, kalimat itu baru Allah itu sangat suka dan bangga kepada hamba-hambanya yang mau benar-benar mau mengerti tentang sesuatu kebesaran Allah. Jadi itu sederhana ya teman-teman.
mungkin jadi kalau kita nggak mau mengerti tentang pemahaman tentang keilmuan itu ya, ini berdasarkan tentang ilmu ya, bukan logika pemikiran kita, itu berdasarkan ilmu. Ibadah kita itu masih nomor 2 teman-teman. Ibadah kita, sedekah kita itu masih nomor 2. Kalau kita tidak mengedepankan tentang ilmu, adab kita aja masih nomor 2 teman-teman. Ibadah kita aja masih nomor 2. Tapi berdasarkan segala sesuatu apa itu harus belajar tentang keilmuan, gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi saya berbicara seperti ini bukan karena saya ingin sok hebat, sok bukan teman-teman. Insya Allah kita belajar bersama ini berdasarkan tentang keilmuan. Ya. Nah, karena saya kan bukan ustadz, saya bukan kiai, saya hanya pembolang biasa teman-teman. Pembolang lah, pencari bambu ya. Pembolang, pencari bambu, mencari keunikan yang ada di alam. Jadi biasanya kalimat-kalimat atau bahasa saya mungkin ya mudah-mudahan ini sesuatu kebaikan dan suatu kebenaran. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridho dan rahmat-rahmatnya kepada hamba-hambanya yang mau mengerti semua tentang kuasanya Allah, kebenarannya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, hanya kepadamu lah hamba senantiasa memohon dan memohon ya Allah. Bila mana ada sesuatu hal yang buruk, hanya Engkau lah yang mampu menolaknya ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jagalah kesehatan hamba ya Allah, jagalah keuangan hamba ya Allah, jagalah rezeki hamba ya Allah, jagalah hati hamba ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.